Selamat pagi jemaat GKJ Beringin yang pagi ini di minggu ini khususnya di tanggal 7 Februari 2021 kita semua beribadah di rumah masing-masing karena masih dalam suasana pandemik COVID-19 dan juga mengikuti apa yang menjadi saran dari pemerintah untuk Jateng tanggal 6 dan 7 di rumah saja. Mari, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita disegarkan oleh firman itu, dikuatkan oleh firman itu, sehingga kita bisa menghadapi situasi yang sulit ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tiba saatnya ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima sabda Tuhan, untuk menghayati apa yang harus kami lakukan berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat pemberitaan firman pagi ini. Tolonglah setiap kami dimampukan untuk mengerti dan pada akhirnya melalui kuasa Roh Kudus dimampukan untuk melakukannya. Hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, kiranya Roh Kudus menuntun dan memampukan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga setiap kami diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat GKJ Beringin, dan siapapun yang pagi ini juga ikut mendengarkan dan melihat pemberitaan firman Tuhan lewat khotbah di YouTube, kita akan membuka Injil Markus 1 ayatnya 29 sampai 39. Markus 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka.
Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, jemaat GKJ Beringin khususnya, kita sebagai orang Jawa tentu pernah mendengar ungkapan Gusti ora sare. Nah, sebelum saya akan mengulas lebih dalam apa itu Gusti ora sare atau Gusti mboten nate sare, saya akan menyampaikan lebih dahulu tema khotbah pagi ini, yaitu Tuhan tidak pernah letih dan lesu. Tuhan tidak pernah letih dan lesu. Itulah yang akan kita pergumulkan bersama-sama pagi ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar Gusti mboten nate sare, seperti yang saya ungkapkan tadi, apa yang ada di dalam benak, pikiran, perasaan, batin kita semua sebagai orang percaya? Kalau saya berpikir, kalau mendengar kata Gusti mboten nate sare, bayangan saya Tuhan itu tidak pernah tidur, selalu memperhatikan umatnya, selalu memperhatikan saya sebagai umatnya kalau saya menghayati. Tapi apakah setiap kita merasakan seperti itu? Nah, mari kita perhatikan pemberitaan Injil pagi ini yang diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Jadi perikop ini menjadi bagian dari rangkaian kisah pelayanan Yesus. Jadi pelayanan yang dilakukannya setelah mengajar di bait Allah, di sana diceritakan waktu yang seharusnya untuk istirahat, Tuhan Yesus harus bergegas mendengar kabar ibu mertuanya Simon sakit. Dia harus mengunjungi, harus menyembuhkan. Baru selesai menyembuhkan, ditambah lagi berita di depan rumah orang banyak sudah menunggu, baik yang kerasukan setan, yang sakit untuk disembuhkan. Artinya apa? Betapa luar biasanya Tuhan Yesus dengan segala aktivitasnya, dengan segala kesibukan pelayanannya. Dan narasi yang diceritakan di dalam Injil Markus itu tidak berhenti di situ. Sampai menjelang malam pun Tuhan Yesus harus berhubungan melakukan yang kaitannya dengan menyembuhkan. Oleh karena kuasanya, oleh karena kasihnya, dia harus melakukan sesuatu untuk mereka yang datang kepadanya.
Dan yang paling indah, Injil Markus menceritakan saat pagi-pagi benar yang merupakan waktu pribadi untuk dirinya, yaitu Yesus. Saat ia harus berdoa, menyepi, seakan-akan tidak ada waktu untuk pribadi. Salah satu muridnya, Simon, berkata, "Semua orang mencari Engkau, padahal itu pagi-pagi benar." Artinya apa? Baik pagi, siang, malam, betapa luar biasa Tuhan Yesus dibutuhkan. Dan betapa luar biasa Tuhan Yesus tidak mau menolak dengan alasan lelah, dengan alasan letih, dengan alasan capek. Dia melakukannya. Nah, ini menarik. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rangkaian peristiwa yang diceritakan dalam Injil Markus itu, khususnya pasal 1 tadi, ada 4 hal yang bisa kita tangkap. Yang pertama, hendak menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana dia tidak pernah lelah untuk umatnya. Dan yang ketiga, bagaimana dia selalu ada untuk orang-orang yang datang kepadanya. Dan yang keempat, saya menangkap bagaimana dia selalu peduli pada umatnya yang bergumul dalam penderitaan yang dideritanya. Jadi, kalau dikatakan atau ditanyakan Gusti Allah mboten nate sari, Gusti Allah ora sari. Artinya Allah atau Tuhan kita itu tidak pernah berhenti sedikit pun melihat, bahkan ikut merasakan apa yang dirasakan umatnya. Ini kan luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah letih dan lesu. Tuhan selalu memperhatikan apa yang terjadi pada orang-orang yang mau datang kepadanya. Saya sempat berpikir, tema pagi ini sangat pas. Tema pagi ini sangat menginspirasi bagi kita semua yang saat ini masih menghadapi situasi yang sulit. Apalagi 2 hari ini kita harus melaksanakan anjuran di rumah saja. Yang ada di dalam benak saya berpikir orang-orang, saudara-saudara kita yang bekerja dengan upah harian, orang-orang yang punya pandangan ora obah ora mangan, orang-orang yang harus bergumul untuk mendapatkan makanan setiap harinya, tentu bukan yang gampang untuk dihadapi semua ini. Mungkin di antara mereka menjerit, kita juga tidak tahu, atau di antara kita juga ada yang seperti itu, dampak dari situasi pandemik ini yang belum berakhir. Tetapi di sisi yang lain, pagi ini kita diingatkan, kita harus yakin, kita harus beriman bahwasanya kita diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan tidak lelah memperhatikan kita, tidak lelah menolong kita, hanya saja seringkali kita tidak sadar. Kalau sampai hari ini kita bertahan, itu juga bagian dari campur tangan dan pertolongan Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang saat ini berada di rumah, yang saat ini juga menjadi bagian dari dampak pandemik COVID-19 yang belum bisa berakhir dengan segala konsekuensinya, mari kita tetap berpegang pada Tuhan. Tuhan menolong kita. Selamat merenungkan,
Tuhan memberkati. Amin.